Ya, sebelum Ibu memulai belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, Ibu yang memimpin. Berdoa mulai. Selesai. Baik, gimana kabarnya anak-anakku? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya hari ini. Oh ya, Ibu mau absen dulu. Yang Ibu panggil namanya angkat tangan ya? Iya. Lestari. Ada. Izarutiandana. Ada. Anissa. Ada. Wildan. Ada. Ovas Lestari. Ada. JJ Safira. Ada. Sylvia Ramadina. Ada. Falfa Elsada. Ada. Valia Santari. Ada. Putri Santari. Ada. Namanya sama kembar ya? Iya. Vicky. Ada. Dina Masjidatul. Ada. Puju Andi. Ada. Denny Prayoga. Ada, Bu. Mia Abdilia. Ada. Kiki Arinda. Ada. Baik, hadir semua ya hari ini, alhamdulillah. Hari ini kita sudah sampai bab 5 ya anak-anak. Iya. Pelajaran PKK, Produk Kreatif Kewirausahaan. Langsung Ibu akan menjelaskan bab 5, yaitu proses kerja pembuatan prototipe produk. Kalian buka LKS-nya, halaman 25, bisa dilihat di situ anak-anak. Sambil Ibu menjelaskan ya. Iya. Yang pertama adalah prototipe. Coba Ibu mau tanya, minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan kan, ini Ibu ingin mengulas materinya sedikit. Ada yang tahu prototipe itu apa? Tidak, Bu. Pasti kalian tadi malam tidak belajar ya. Masa udah lupa? Minggu kemarin sudah Ibu jelaskan loh. Yaudah baik, Ibu akan menjelaskan. Prototipe merupakan penafsiran produk yang dapat diklasifikasikan melalui dua dimensi, yaitu dimensi yang pertama adalah tingkat di mana sebuah prototipe merupakan bentuk fisik. Dimensi kedua itu adalah tingkatan di mana sebuah prototipe merupakan prototipe yang menyeluruh. Prototipe yang menyeluruh itu mengimplementasikan sebagian besar atau semua atribut dari produk. Jadi produk itu memiliki atribut ya. Dan prototipe menyeluruh itu merupakan prototipe yang diberikan kepada pelanggan untuk mengidentifikasi kekurangan dari desain sebelum memutuskan diproduksi dan sebelum dipasarkan juga. Selanjutnya ada tahapan-tahapan pembuatan prototipe produk ya. Iya. Nah, setiap tahapan dalam proses pengembangan konsep melibatkan banyak bentuk model dan prototipe. Di situ bisa kalian lihat model lembar kerja adalah untuk pilihan teknis. Nah, ada tahapan-tahapan prototipe di situ. Yang pertama apa anak-anakku? Pendefinisian produk. Ya. Pendefinisian produk itu penerjemahan konsep
teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Jadi produk itu tidak hanya asal dibikin aja, tetapi ada aspek-aspek yang terlibat kayak keamanan dan perlindungan untuk konsumennya. Yang kedua ada working model. Working model juga dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototipe rekayasa. Yang ketiga, prototipe rekayasa atau engineering prototipe. Prototipe rekayasa ini dibuat untuk apa? Keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Lalu yang keempat, prototipe produksi atau production prototipe. Bentuknya itu dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dan partnya. Jadi ada daya tahannya juga. Lalu yang kelima, qualified production item. Dibuat dalam skala penuh berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut. Biasanya untuk diuji cobakan kepada khalayak umum. Dan yang terakhir ada model. Model itu merupakan, ada yang tahu model itu apa? Ayo, ada yang tahu? Ibu mau tanya? Belum. Banyak mengulas loh. Belum tahu. Oh, belum paham ya, Ibu jelaskan. Model itu merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibuat. Menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibuat sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan usernya. Jadi dari tahapan pembuatan prototipe produk itu awalnya kita itu menentukan apa dulu sebelum kalian membuat sesuatu, membuat produk ya, itu pasti langkah awalnya yang pertama apa? Kalian memikirkan apanya dulu? Pasti kalian punya rancangan kan? Apa namanya? Produksi. Bukan, maksudnya ide awal. Kan pasti kalian memikirkan idenya dulu, mau dibuat apa, mau dibuat seperti apa. Nah, setelah ide awal, lalu produk itu diseleksi, lalu desain awal, lalu prototipe, lalu dites, lalu desain akhir, dan setelah desain akhir, produksi itu dipantau, diimplementasi, jadi ditolak atau diterima. Selanjutnya, C. Kegunaan prototipe. Dalam proyek pengembangan produk, prototipe digunakan untuk ada 4 tujuan di situ, apa aja? Yang Untuk pertama, menyediakan produk dan jasa berkualitas tinggi secara instan sebagai respon terhadap permintaan. Selanjutnya Ibu jelaskan ya, ada 4 tujuan, yaitu yang pertama ada pembelajaran, yang kedua ada komunikasi, yang ketiga penggabungan, dan yang keempat ada milestones.
Dan pembelajaran prototipe sering digunakan untuk membuat dua tipe pertanyaan. Pertanyaannya apa saja? Gini, akankah dapat bekerja produk tersebut? Dan lalu sejauh mana dapat memenuhi kebutuhan pelanggan? Jadi prototipe itu dilakukan sebagai alat pembelajaran. Dan yang kedua ada komunikasi. Prototipe memperkaya komunikasi dengan manajemen puncak, penjual, mitra, keseluruhan anggota tim, pelanggan, dan investor. Kalian tahu investor? Ada yang tahu investor itu apa? Tidak. Gak ada yang tahu investor itu apa? Investor itu orang yang menanam modal, orang yang menanam saham, itu investor. Lalu yang ketiga, penggabungan. Prototipe digunakan untuk memastikan bahwa komponen dari produk bekerja bersamaan seperti yang diharapkan. Prototipe fisik menyeluruh paling efektif sebagai alat menggabung dalam proyek pengembangan produk karena prototipe ini membutuhkan perakitan dan keterhubungan fisik dari seluruh bagian dan sub. Dan selanjutnya ada milestones. Dalam tahap pengembangan produk berikutnya, prototipe digunakan untuk mendemonstrasikan bahwa produk yang telah mencapai tingkat kegunaan yang diinginkan. Nah, tadi sudah sampai C ya. Oh ya, Ibu akan menambahkan lagi penjelasan terkait dengan yang tahapan pembuatan prototipe produk ya. Jadi untuk mematangkan produk yang hendak diproduksi secara komersil, maka produk perlu memasuki pasar untuk melihat ancaman-ancaman produk yang terjadi. Misalnya, keamanan, regulasi, tanggung jawab, ketahanan, kerusakan, dan pelanggaran. Nah, itu jadi harus diperhatikan betul. Baik, selanjutnya kita membahas produk barang dan jasa. Ada beberapa penemu di situ untuk pendefinisian produk. Ada dari menurut Alma, menurut Kotler dan Armstrong, lalu menurut Ginting. Di situ bisa kalian lihat ya definisinya, bisa kalian baca juga. Dan Ibu akan menjelaskan pembagian tingkatan produk. Jadi ada 6. Yang pertama itu produk utama atau inti, yang kedua produk generik, yang ketiga produk harapan, yang keempat produk makanan dan minuman, yang kelima produk pelengkap, dan yang keenam produk potensial. Dan masing-masing itu memiliki definisinya. Untuk produk utama atau core benefit, itu merupakan produk yang manfaat sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk, atau yang paling dasar dari produk adalah manfaat produk tersebut. Contohnya bisnis makanan dan minuman, pasti ya sebelum konsumen tersebut membeli produk itu, pasti konsumen mengetahui apa sih manfaatnya sebelum mereka membeli. Misalnya makanan keripik singkong. Nah, keripik singkong itu, singkongnya itu ada manfaatnya kan? Dia punya manfaat untuk kesehatan, bisa
untuk tubuh manusia, untuk kesehatan kan, untuk tulang, vitamin tulang gitu dari singkongnya itu, apalagi singkong yang putih itu, singkong putih itu. Nah, pasti mereka ingin mengetahui manfaatnya terlebih dahulu. Yang kedua, produk generik atau generic product, yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling dasar atau bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Nah, produk makanan dan minuman yang sudah terkenal biasanya mempunyai merek tertentu, sehingga merek tersebut akan selalu mudah diingat oleh konsumen, apalagi produk tersebut itu sudah benar-benar terkenal dan banyak dikenal oleh masyarakat khalayak umum gitu. Yang ketiga, produk harapan atau expected product, yaitu produk formal yang ditawarkan pada konsumen dengan berbagai atribut dan kondisinya layak diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Lalu yang keempat ada produk makanan dan minuman, food and beverage, yang dibeli wajib mengutamakan apa saja. Yang pertama ada mutu, kualitas, kebersihan, dan jaminan kehalalan yang pasti yang dapat dipertanggungjawabkan kepada konsumen. Produk pelengkap selanjutnya, yaitu berbagai atribut produk yang mendapat tambahan pelengkap meliputi berbagai manfaat dan layanan, sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk pesaing. Ya, contohnya tadi produk makanan dan minuman yang dijual harus disertai dengan jaminan, nggak boleh asal-asalan. Tujuannya apa? Ya, agar konsumen itu lebih yakin terhadap produk tersebut. Gitu. Yang keenam ada produk potensial. Adalah segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang. Produk makanan dan minuman yang sudah ada dikembangkan lagi sesuai dengan permintaan konsumen dan penambahan daerah pemasaran. Nah, sini Ibu akan memberi contoh barang, misalnya barang makanan. Nah, makanan misalnya kalian memproduksi makanan keripik tempe. Nah, ini kan terkenal keripik tempe, terutama di daerah Sadang. Nah, keripik tempe, sebelum kalian mengolah keripik tempe itu, pasti kalian memilih tempenya dulu kan. Kalian pasti memilih mutu dari tempenya itu, kualitasnya. Tempenya itu waras atau tempe yang kan ada tempe yang belum jadi, tempe yang sudah jadi, tempe yang kemarin kan rasanya beda itu. Pasti kalian memilih tempe yang baru ya, terutama yang enggak tempe kemarin, yang baru, yang sudah jadi, yang bagus. Nah, kalian beli tempenya itu, terus kalian olah, kalian dipotong-potong gitu ya, sesuai. Biasanya kalau keripik tempe itu kan bentuknya persegi panjang gitu. Nah, itu biasanya ada cetakannya untuk pemotongan tempenya itu. Jadi bisa tipis-tipis, bisa panjang-panjang kayak gitu. Nah, setelah diiris-iris, mungkin akan ditambahkan bumbu-bumbu atau resep-resep rahasia. Biasanya penjual makanan itu mempunyai resep rahasia sendiri. Nah, setelah dikasih bumbu, dikasih resep-resep, lalu digoreng. Digoreng itu pasti kalian juga memperhatikan minyak gorengnya. Kan ada minyak goreng yang itu
sampai ada penjual maksudnya, penjual yang menggunakan minyak yang drum-druman itu, minyaknya tuh biasanya warnanya hitam kalau dipakai. Tapi kalau pakai minyak yang bermerek itu kan biasanya masih bening, jernih, baru berapa kan baru satu kali pemakaian. Kalau pembeli yang nggak memperhatikan itu biasanya, halah pakai minyak yang ini aja, yang kemarin masih bagus, padahal minyaknya itu sudah hitam dan itu tidak boleh untuk digunakan lagi kalau untuk masak karena tidak baik untuk kesehatan ya. Nah, jadi memperhatikan itu juga tadi sudah dijelaskan kan di sini, memperhatikan mutu, kualitasnya. Lalu setelah digoreng pasti kalian akan mengemasnya. Kalian memperhatikan pengemasannya menggunakan plastik yang seperti apa kan, berbagai macam banyak plastik itu, bisa yang tipis, bisa yang tebal, tapi disesuaikan juga dengan harganya. Kalau pakai kualitasnya bagus biasanya harganya agak mahal memang, tapi kalau yang murah itu biasanya kualitasnya juga nggak terlalu bagus. Nah, tadi pengemasan itu sudah dikemas, cara mengemasnya juga diperhatikan, pasti nggak cuma diuntel-untel nanti langsung dikaretin atau diapakan, nggak. Kalau keripik tempe itu kan biasanya dilem, dan lemnya itu biasanya pakai lilin gitu, dilem di plastiknya gitu, nanti dirapetin gitu biasanya gitu. Dan jangan sampai pengemasannya itu bolong sedikit pun, itu aja sudah mempengaruhi citra rasa dari keripik tempenya. Pasti nggak renyah, nggak gurih lagi kan terbuka soalnya, jadi melempem gitu. Lalu setelah kalian kemas rapi, biasanya dikasih stiker merek dari si penjualnya tersebut, merek, namanya mungkin bisa namanya penjualnya atau nama penjualnya itu, terus ditempelkan stikernya di keripik tempenya itu untuk mengenal identitas penjualnya itu. Nah, kalau sudah dikemas dan di stiker itu, baru si penjual itu memasarkan produknya. Biasanya dititipkan di toko-toko atau dititipkan di toko-toko, di warung-warung gitu. Terus biasanya orang-orang rumah gitu beli, yang sudah tahu rasanya, apalagi kalau rasanya itu enak, pasti konsumen itu akan kembali lagi untuk membelinya. Soalnya sudah tahu rasanya enak, jadi akan jadi pelanggan setia dari produk itu. Nah, makanya perlu diperhatikan juga tadi mutu, kualitas, kebersihan, dan kehalalan, jaminan kehalalannya. Itu untuk contoh barang. Contoh jasa ada dikategorikan ada dari basis, klasifikasi, dan contohnya. Untuk yang basis segmen pasar, klasifikasinya konsumen akhir, konsumen organisasional. Contohnya apa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ya. Jadi contohnya salon kecantikan, terus konsultan manajemen. Lalu itu termasuk jasa juga ya. Lalu untuk basis tingkat, klasifikasinya good service, non good service, profesional. Contohnya pemandu wisata, tour guide. Lalu
bengkel jam tangan yang biasanya tukang servis jam tangan itu termasuk juga jasa. Servis servis jam tangan, servis apa lagi? Banyak ya, yang lainnya ada. Lalu basis keterampilan, klasifikasinya servis non penyedia jasa, profesional servis, itu dokter supir. Maksudnya dokter supir itu seperti supir angkot, supir bis, angkutan umum, gitu-gitu, kendaraan umum, taksi juga. Lalu dari basis tingkat intensitas karyawan, klasifikasinya service people based. Contohnya apa? Di bidang olahraga, tempat nge-gym kayak gitu, fitness itu juga termasuk jasa. Dan selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan produk dan jasa. Bisa kalian lihat di situ. Ada kelebihan dari produk, kekurangan produk, ada kelebihan dari jasa, kelebihan jasa. Bisa kalian lihat di situ ya. Kekurangan dari produk itu apa saja? Membutuhkan tempat untuk menunjang hasil produk. Terus kelebihannya dari produk itu memiliki alur proses produksi yang jelas. Dan untuk kelebihan dari jasa, yaitu tidak membutuhkan tempat untuk memajang hasil produk. Beda dengan produk ya, kalau jasa kan nggak perlu memajang. Karena apa yang dipajang? Ya memajangnya ya jasa-jasa yang mereka berikan itu. Kalau produk kan perlu dipajang. Kekurangan dari jasa adalah tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Lalu selanjutnya, pemetaan keberagaman produk dan jasa. Salah satu peluang pasar dapat dilihat dengan cara mengamati konsumen. Fokus pengamatannya meliputi apa saja? Barang dan jasa apa yang paling dibutuhkan? Terus berapa banyak yang mereka butuhkan? Terus kualitas yang mana yang paling tepat? Konsumen pasti tidak lupa dan tidak jauh dari menentukan kualitasnya itu. Lalu ada 3 fungsi yang selalu paling penting bagi proyek pengembangan produk. Di antaranya, yang pertama ada pemasaran, yang kedua perancangan atau desain, yang ketiga manufaktur. Dan proses pengembangan produk dalam suatu perusahaan itu umumnya melalui 6 tahapan. Ada 6 tahapan, ada 6 proses, antara lain yang pertama fase 0, yang kedua fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat, dan fase kelima. Nah, dari masing-masing fase itu ada definisinya. Untuk yang fase 0 itu maksudnya perencanaan produknya. Lalu untuk fase yang pertama, setelah perencanaan produk ada pengembangan produk. Lalu fase kedua, perancangan tingkat sistem. Yang ketiga, perancangan detail. Yang keempat, fase 4 maksudnya itu pengujian dan perbaikan. Yang fase 5 produksi awal. Nah, tujuan dari produksi awal ini apa? Ada yang tahu? Ibu mau tanya. Tujuan dari produksi awal. Ibu hanya mengulas loh. Ada yang tahu? Angkat tangan. Gak ada yang tahu? Ya udah, dijelaskan. Tujuan dari produksi awal ini adalah untuk melatih tenaga kerja dalam memecahkan permasalahan yang timbul pada proses produksi sesungguhnya. Pada beberapa titik pada masa
masa peralihan ini produk diluncurkan dan mulai disediakan untuk didistribusikan, untuk dipasarkan. Nah, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk. Apa saja? Ada yang tahu? Ya, yang pertama ada fungsi produk, ada standar dan spesifikasi desain, ada tanggung jawab produk, ada harga dan volume, ada prototipe. Dari fungsi produk, setiap produk yang akan dihasilkan mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda. Hal ini tergantung pada apa? Tergantung untuk keperluan apa produk itu dibuat. Yang kedua ada standar dan spesifikasi desain. Dilihat dari sambungan-sambungan, bagian-bagian, lalu bentuk, ada ukuran, ada mutu juga, ada bahan, dan ada warna. Dan hal-hal inilah yang harus dicermati oleh perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. Lalu ada tanggung jawab produk. Salah satu tanggung jawab dari produsen sebagai pembuat produk kepada konsumen akan keselamatan dan kenyamanan pemakaian produk tersebut. Nah, jadi membuat produk itu tidak asal-asalan. Ada beberapa spesifikasi yang harus diperhatikan. Karena terutama konsumen itu biasanya sebelum membeli produk pasti memilih untuk memilih kenyamanan produk tersebut, nanti yang dibeli itu nyaman atau enggak. Itu ya. Yang selanjutnya ada harga dan volume. Harga dihubungkan dengan jumlah produk yang akan dibuat. Untuk produk yang akan dibuat berdasarkan pesanan, biasanya harga jualnya akan berbeda dengan produk yang dibuat untuk dipasarkan kepada konsumen luas, yang harganya relatif lebih murah, sehingga desain produknya juga akan berbeda. Itu harga dan volume juga diperhatikan. Prototipe selanjutnya, tadi di depan sudah dijelaskan. Prototipe merupakan produk yang pertama yang akan dibuat, dan prototipe ini memperlihatkan bentuk serta fungsi yang sebenarnya. Sehingga sebelum perusahaan memproduksi, maka prototipe diusahakan untuk dibuat terlebih dahulu. Baik, Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya sekarang gantian ya. Iya, Bu. Tadi Ibu sudah banyak ngomong, sekarang Ibu yang bertanya. Mau ditunjuk atau nanti Ibu ngasih pertanyaan, kalian angkat tangan yang bisa? Ditunjuk. Ditunjuk? Iya. Ya udah, Ibu tunjuk ya. Ibu akan bertanya ke Dina Masidatul. Dina Masidatul ada? Kok diem aja nggak ada suaranya? Ada, Bu. Ngantuk ya? Tidak. Biar nggak ngantuk, Ibu mau bertanya. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Pembuatan barang dan jasa dengan menggunakan beberapa faktor, diantaranya tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, dan pengetahuan disebut. Sebentar, jangan dijawab dulu. Bagi yang bisa menjawab, Ibu akan mengasih nilai plus. Ya, baik, bisa dijawab sekarang. Produksi, Bu. Apa? Yang kenceng? Produksi. Benar anak-anak? Benar. Ya, benar. Dina Masidatul Ulia dapat nilai plus dari Ibu ya.
Iya. Baik, Ibu akan mengasih pertanyaan lagi. Sekarang angkat tangan aja. Ibu maunya angkat tangan, ada yang berani menjawab. Ya, nanti akan mendapat nilai plus. Pertanyaan yang kedua, dengarkan baik-baik. Yang merupakan bagian dalam proses perencanaan manajemen operasi meliputi titik-titik. Ada yang bisa menjawab, angkat tangan? Ada Bu saya. Ya, Mbak Lokasi. Iza. Jawabannya adalah lokasi fasilitas, tata ruang fasilitas, perencanaan persyaratan bahan. Ya, benar anak-anak? Ya, benar. Dapat nilai plus dari Ibu. Baik, Ibu akan ngasih pertanyaan lagi yang terakhir ini. Ibu tunjuk ya. Dengarkan baik-baik, tujuan utama dari manufaktur dan manajemen produksi adalah Mas Andi. Ya, silakan menjawab. Oh, nggak tahu. Yaudah, Ibu alihkan yang lain. Mbak JJ Safira. Adalah untuk menyediakan produk dan jasa berkualitas tinggi secara instan sebagai respon terhadap permintaan pelanggan. Gimana? Benar, anak-anak? Benar, Bu. Ya, benar. Baik. Sudah hampir banyak yang paham dan banyak yang bisa menjawab ya. Lalu selanjutnya proses kerja pembuatan prototipe. Balik lagi ke materi ya, Ibu akan menjelaskan. Proses kerja pembuatan prototipe. Rancangan proses harus didefinisikan terlebih dahulu dengan cermat karena rancangan proses ini memiliki dampak berjangka panjang terhadap kinerja proses, termasuk efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sistem. Dengan demikian, proses ini harus sinkron dengan tipe produk atau jasa yang akan dibuat, yang akan dihasilkan. Agar suatu proses desain efektif dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, selaraskan karakteristik produk atau jasa dengan persyaratan kebutuhan pelanggan. Tetap memperhatikan pelanggan juga. Yang kedua, penuhi persyaratan kebutuhan pelanggan secara paling sederhana dan murah. 3. Kurangi waktu yang diperlukan untuk mendesain suatu produk atau jasa baru. Yang keempat, perkecil revisi yang diperlukan untuk membuat suatu desain yang dapat dikerjakan. Tidak hanya proses kerja pembuatan prototipe saja, pastinya ada strategi proses desainnya. Nah, untuk dapat menghasilkan desain yang baik, desain harus memaksimalkan pemanfaatan kompetensi inti perusahaan. Apa maksudnya kompetensi inti perusahaan itu? Ya, kompetensi inti pada dasarnya merupakan kapasitas atau kemampuan personil perusahaan untuk melakukan sesuatu berdasarkan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dimilikinya. Lalu, kapasitas itu merupakan wujud keseimbangan antara pemikiran kritis dan pemikiran bersifat membangun. Maksudnya memperhatikan kompleksitas pengolahannya, pengolahan dari produk yang akan dihasilkan, serta tingkatan pengembangan dan aspirasi pribadi. Dan teknik manufaktur merupakan ilmu yang berkaitan dengan produksi yang meliputi apa saja. Yang pertama, desain produk, perancangan produk. Yang kedua, desain proses produksi, perancangan prosesnya. Lalu
Yang ketiga ada manajemen produksi pengelolaan sistem manufaktur. Dan selanjutnya ada tahapan kegiatan desain produk. Di situ bisa kalian lihat ada beberapa tahapan-tahapan. Bisa kalian baca ya. Nah, Ibu membuka sesi tanya jawab lagi. Ya. Sekarang kalian angkat tangan yang bisa menjawab. Gak perlu Ibu tunjuk, harus berani. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Sebutkan 2 kekurangan dari jasa. Antara lain apa saja? Ayo, angkat tangan. Saya Bu. Ya. Tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Ya. Dan jasa yang ditawarkan bisa berbeda-beda aturan konsumen. Ya, antar konsumen. Ya. Benar jawabannya anak-anak? Benar. Benar. Mbak Valia ya tadi dapat nilai plus. Lalu pertanyaan yang kedua, apa fungsi manufaktur? Angkat tangan yang cowok ini mana ini? Belum menjawab dari tadi, belum ada yang berani. Ayo, berhentikan sebelum Ibu tunjuk. Mas Denny, Ibu tunjuk aja. Mas Denny silakan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya diulang. Ya, Ibu ulang, dengarkan. Apa fungsi manufaktur? Jawab. Apa fungsi manufaktur? Ayo. Iya, Pak? Apa? Gak apa-apa, ayo sebisanya aja. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Gak apa-apa, bisanya aja. Silakan dijawab, ayo cepetan, ini bentar lagi kita udah mau selesai waktunya. Untuk merancang dan mengoperasikan sistem produksi pada proses produksi produk. Gimana? Ya, benar. Jawabannya benar tapi kok lama sekali ya tidak menjawab-jawab. Pertanyaan selanjutnya yang terakhir ini. Dengarkan baik-baik, apa saja peran pemasaran? Angkat tangan atau Ibu tunjuk? Mbak Lilis, silakan menjawab. Adalah memfasilitasi proses identifikasi peluang produk, pendefinisi segmen pasar, identifikasi kebutuhan pelanggan. Ya, jawabannya Ibu perjelas lagi. Memfasilitasi proses identifikasi peluang produk, pendefinisian segmen pasar, dan identifikasi kebutuhan pelanggan. Baik anak-anakku, minggu kemarin Ibu memberi tugas kelompok ya, perasaan. Ya, Ibu ingat ada tugas kelompok. Kemarin tugas kelompoknya apa? Melakukan wawancara ya terhadap pengusaha produk. Kalau dipresentasikan ya kan udah Ibu bagi kelompoknya, satu kelas ada 4 kelompok. Nanti masing-masing perwakilan dari kelompok bisa mempresentasikan di depan kelas. Dan kelompok yang nilainya memenuhi kriteria penilaian Ibu akan mendapatkan reward dari Ibu. Berhubung waktunya sudah habis,
Jadi dibahas untuk minggu berikutnya ya anak-anak. Dipresentasikan di minggu depannya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Ya udah. Oh ya, Ibu kasih tugas lagi ya. Kemarin kan tugas kelompok, sekarang Ibu kasih tugas individu. Yaitu tugasnya buat satu kemasan produk dan jelaskan langkah-langkahnya. Langkah-langkah pembuatannya seperti apa. Terus lalu dipresentasikan juga di depan kelas. Bisa kalian buat di PowerPoint. Nanti sambil kalian menjelaskan juga. Berhubung waktu sudah habis, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang.